Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadel Putra Sinanda dari kelas manajemen 4 BB. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika bisnis dalam bisnis global. Yang pertama, etika bisnis dalam pasar monopoli dan pasar kompetitif. Pasar monopoli. Dalam pasar monopoli, satu perusahaan mendominasi pasar tanpa pesaing. Etika bisnis di pasar ini mencakup kewajiban perusahaan untuk tidak mengeksploitasi posisi dominannya, seperti manipulasi harga atau mengurangi kualitas produk. Praktik yang adil dan transparan sangat diperlukan untuk melindungi konsumen. Pasar kompetitif. Dalam pasar kompetitif, banyak perusahaan bersaing untuk mendapatkan pasar. Etika bisnis di pasar ini menuntut perusahaan untuk bersaing secara sehat, menghormati hak konsumen, serta tidak menggunakan praktik tidak jujur atau merugikan pesaing seperti penipuan atau sabotase. Yang kedua, keunggulan moral pasar bebas. Pasar bebas kemungkinan pesaingnya yang adil, di mana harga dan kualitas ditentukan oleh pemerintah dan penawaran, bukan oleh intervensi pemerintah. Keunggulan moral pasar bebas mencakup pemberian kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk terbaik, serta mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan efisiensi dan inovasi. Namun pasar bebas juga harus diimbangi dengan regulasi untuk mencegah praktik eksploitasi atau ketidakadilan. Yang ketiga, etika bisnis di era globalisasi. Globalisasi meningkatkan hubungan antar negara, sehingga perusahaan harus mempertimbangkan budaya, hukum, dan standar etika yang berada di berbagai negara. Etika bisnis di era globalisasi menuntut perusahaan untuk bertanggung jawab sosial, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta menghormati hak asasi manusia dalam operasional. Integritas dan komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat terjadi sangat penting. Yang keempat, dampak globalisasi terhadap organisasi. Globalisasi membawa dampak signifikan pada organisasi seperti perluasan pasar internasional, diversifikasi produk, dan adopsi teknologi global. Namun, globalisasi juga menuntut organisasi untuk beradaptasi dengan regulasi dan persaingan global. Etika bisnis dalam organisasi global harus mengutamakan transparansi, kepatuhan terhadap hukum lokal dan internasional, serta tanggung jawab sosial yang lebih besar. Yang kelima, dampak perubahan sektor ekonomi terhadap lingkungan hidup. Perubahan sektor ekonomi, terutama dalam industri yang intensif energi dan bahan baku, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, peningkatan produksi yang tidak ramah lingkungan, polusi, dan eksploitasi sumber daya alam dapat memperburuk perubahan iklim. Oleh karena itu, perusahaan harus menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, seperti mengurangi emisi karbon, mengelola limbah dan bijaksana, dan mendukung penggunaan energi terbarukan. Yang keenam, implikasi bisnis global. Bisnis global menghadirkan tantangan dalam hal etika seperti perbedaan nilai budaya, ketidakseimbangan kekuasaan, serta potensi eksploitasi tenaga kerja di negara-negara berkembang. Perusahaan harus menjalankan praktik yang adil dan menghormati hak pekerja, lingkungan, dan komunikasi lokal. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam bisnis global menjadi penting untuk menghindari korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Yang ketujuh, kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi mencakup berbagai tindakan ilegal atau tidak etis yang dilakukan oleh perusahaan atau eksekutifnya, seperti penipuan, pengendaran pajak, pelanggaran hak pekerja, atau kerusakan lingkungan yang disengaja. Kejahatan korporasi merusak reputasi perusahaan, menciptakan ketidakpercayaan publik, dan berisiko hukum yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan harus mematuhi hukum yang berlaku dan mengutamakan prinsip etika dalam setiap aspek bisnisnya. Kesimpulan, etika bisnis dalam bisnis global menuntut perusahaan untuk beroperasi secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab sosial dalam dunia yang saling berhubung ini.
penting bagi perusahaan untuk menghormati hukum dan standar etika internasional serta menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.